Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Desrianti Aprilia. Saya kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji analisis regresi linier berganda. Jadi kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata nilai ujian nasional atau UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensi akademik atau TPA dengan nilai indeks presentasi atau IP semester pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Maka untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara rata-rata nilai ujian nasional atau UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensi akademik atau TPA dengan nilai indeks prestasi atau IP semester pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Berdasarkan sampel 30 subjek yang diambil secara random, diperoleh data sebagai berikut. Berikut datanya yaitu nilai ujian atau UNAS, skor UMPT, nilai tes potensi akademik atau TPA, dan nilai IP semester pertama. Untuk UNAS, UMPT, dan TPA yaitu termasuk variabel X yaitu variabel bebas, sedangkan IP yaitu variabel Y yaitu variabel terkait atau dependent, sedangkan UNAS, UMPT, TPA yaitu independent. Ya, jadi ini beberapa data yang sudah sebagai kasusnya nanti. Kemudian datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS, IP, UNAS, UMPT, dan TPA. Kemudian langkahnya yaitu kita klik Analyze, Regression, klik Linear. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, yaitu Dependent. Dependent itu adalah variabel terkait, sedangkan independent yaitu variabel bebas. Jadi IP-nya kita masukkan ke dalam dependent, sedangkan UNAS, UMPT, dan TPA kita masukkan ke independent. Kemudian klik OK. Berikut tampilan dari outputnya. Variabel enter atau remove. Variabel enter yaitu TPA, UNAS, UMPT, untuk metodenya yaitu enter. Kemudian modal summary, ANOVA, koefisien, kita akan membahas ke dalam PPT saya. Koefisien, analisis hasil pengolahan data, persamaan regresi yang diperoleh, IP sama dengan 1,622, min 0,062 UNAS, min 0,003 UMPT, plus 0,006 TPA plus E. Sudah tertera kan dalam outputnya. Kemudian konstanta 1,622 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata IP mahasiswa sebesar 1,622. Nah, signifikankah persamaan di atas? Kemudian kita uji V atau uji serentak. H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4. Tidak ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, dan juga tidak sama dengan beta 4. Adanya pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Karena nilai sig kurang dari alfa atau nilai signya itu 0,029 kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah tolak H0. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi IP atau variabel Y atau TPA, UNAS, dan UMPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap
IP. Kemudian kita uji T atau uji parsial untuk variabel X1. H0 beta 1 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Adanya pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk variabel yang lain, betanya akan menyesuaikan. Variabel UNAS, nilai signya yaitu terdapat 0,347, yaitu lebih besar dari alfa 5%. Keputusannya yaitu terima H0. Artinya UNAS itu tidak berpengaruh. Variabel UMPT, nilai signya adalah 0,733, lebih besar dari alfa, yaitu keputusannya terima H0 dan artinya tidak berpengaruh juga. Untuk TPA, nilai signya yaitu 0,005, lebih kecil dari alfa 0,5%. Keputusannya yaitu tolak H0, artinya TPA yaitu berpengaruh terhadap IP. Model summary. Analisis hasil pengolahan data, koefisien determinasi R2 atau R2, nilainya yaitu 0,289. Artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Y adalah sebesar 28,9%. Adjustment R2 sebesar 0,207, artinya 20,7%. Variasi IP terhadap dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 20,7% sama dengan 79,3%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya di luar model. Standard Error of Estimate atau SEE sebesar 0,2783. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan korelasi atau R nilainya yaitu 0,538, berarti hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dikatakan hubungan yang lemah karena nilainya tidak mendekati 1. Begitulah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.